Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, hari ini kita merasakan sulitnya kondisi ekonomi di negara kita. Banyak sekali pabrik-pabrik yang menutup operasionalnya. Korban PHK pun banyak yang mengalami di sekitar kita. Ditambah dengan hutang yang semakin menumpuk dan segala macam kebutuhan rumah tangga yang juga mahal, membuat kehidupan banyak orang menjadi terpuruk. Dan apabila kondisi itu terjadi pada diri Anda, saat Anda berada pada titik terendah kehidupan Anda, saat sudah berada di ujung keputusasaan, maka pejamkan mata Anda, kemudian ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Maka kita bisa kembali kepada Zat yang menciptakan kita, kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Berikut ini ada sebuah doa yang insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat dari langit pun turun tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan kita. Namun sebelum itu, saya mengajak kalian semua untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan silahkan tuliskan doa-doa dan harapan kalian semua di kolom komentar, sehingga bisa kita saling aminkan bersama-sama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan hajat kalian bisa segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari golongan Ansor dan gelarnya Abu Mu'alaq. Ia adalah seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia pun seorang yang rajin beribadah dan wara'. Suatu ketika, pada saat ia sedang keluar rumah untuk berdagang, ia bertemu dengan perampok bertopeng yang membawa senjata. Kemudian perampok bertopeng itu berkata kepadanya, "Serahkan semua yang ada pada dirimu, kemudian aku akan membunuhmu." Lalu Abu Mu'alaq berkata, "Engkau tidak menginginkan darahku, kau ambil sajalah semua hartaku." Namun sang perampok itu menjawab, "Aku tidak menginginkan hartamu. Sekarang yang aku inginkan hanyalah darahmu." Abu Mu'alaq pun tersenyum dan kemudian menjawab dengan lemah lembut, "Baiklah, jika memang engkau menginginkan darahku,
maka sebelum kau bunuh, izinkanlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Sang perampok pun dengan pongah dan sombong berkata, lakukanlah sholatmu sesukamu dan semaumu. Kemudian Abu Mu'allaq pun mengambil air untuk berwudu dan lalu melaksanakan sholat sebanyak 4 rakaat. Dan di sujud yang terakhir, Abu Mu'allaq pun memanjatkan doa. Dan tiba-tiba datanglah dengan begitu cepatnya seorang penunggang kuda yang di tangannya memegang sebilah tombak yang sangat tajam. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya tersebut. Dan sang perampok pun ketika melihat sang pendatang tersebut langsung menghadapi dan terjadilah perkelahian yang sengit. Namun akhirnya sang penunggang kuda misterius itu berhasil menombak sang perampok dan kemudian membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allaq dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'allaq berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu pada hari ini, jawab si penunggang kuda. Aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Lanjut si penunggang kuda itu berkata, sejatinya ketika engkau, hai Abu Mu'allaq, berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemeretak pintu-pintu langit. Lalu ketika engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit menjadi heboh dan ribut. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, maka dikatakan kepadaku bahwa itu adalah doa orang yang sedang berada di dalam sebuah kesulitan yang besar. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Jelas si penunggang kuda. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya, apakah ia sedang berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Atsir. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, ketika Anda sedang mengalami kondisi yang sulit, berada pada titik terendah kehidupan, segera ambillah air untuk berwudu, kemudian kerjakan sholat hajat 4 rakaat, dan di sujudmu yang terakhir sholat itu, bacalah doa ini dengan seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah Sang Pencipta Jagat Raya beserta segala isinya ini. Ya Wadud, Ya Wajid, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Mubtiya Ya Mu'id, Ya Fa'ala Lima Yurid, As'aluka binuri wajhika alladhi mala'a arkana arsyika, wa as'aluka bi qudratika allati qaddarta biha ala jami'i khalqika, wa as'aluka bi rahmatika allati wasi'ta kulla syai'in, la ilaha illa anta ya muhits akhidni, yang artinya, ya Zat yang Maha Kasih, ya Zat yang Maha Kasih, ya Zat yang mempunyai arsy yang agung, ya Zat yang memulai dan mengembalikan, ya Zat yang selalu sukses apa yang dikehendakinya. Aku mohon padamu dengan cahaya keagunganmu yang telah memenuhi sendi-sendi arsy-Mu, dan aku mohon kepadamu dengan ketentuanmu yang telah engkau tentukan semua ciptaanmu, dan aku mohon dengan kasih sayangmu yang telah engkau luaskan segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain engkau, ya Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku. Bacalah doa tersebut 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendah
mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan, mengakui segala kelemahan kita, tumpahkan segala keluh kesah Anda hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan kalian amalkan doa Abu Mu'allaq radhiyallahu anhu ini dengan istiqomah. Insya Allah segala hajat kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.